Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Alex Espargaro dikejutkan oleh performa asli Aprilia pada hari Jumat. Ia juga mencoba variasi setup dari rekan timnya Maverick Vinales. Rider berusia 33 tahun itu menempati posisi ke-7 pada hari Jumat, tepat di belakang Vinales yang berada di posisi ke-6. Kemudian pada hari Minggu ia akan start pada posisi ke-9 di grid. Di pagi hari saya mencoba sasis yang berbeda, seperti yang digunakan Maverick, tapi itu mengubah beberapa stabilitas motor. Jadi saya beralih kembali ke variasi saya untuk FP2. Dikutip dari Tutor Motor Reweb pada FP2 hari Jumat lalu, Alex Rins tampak emosi saat ditarik oleh seorang Marshall. Ia kehilangan kendali atas Suzuki-nya pada kecepatan 180 km per jam. Ia pun terjatuh. Untung saja ia tidak mengalami cedera apapun. Ia bangkit dengan cepat untuk mencoba kembali ke garasinya sesegera mungkin dan mengambil motor untuk mencoba time attack. Namun sayangnya ada seorang Marshall meraih lengannya untuk mencegah Alex Rins pergi ke arah yang salah. Tarikan itu tiba-tiba mengaktifkan airbag di baju balapnya. Ia pun kesal dibuatnya. Usai kejadian tersebut, Alex Rins pun mengklarifikasi kejadian itu di jejaring sosialnya, sambil mengupload video yang memperlihatkan dirinya dan Marshall tersebut saling meminta maaf. Saya minta maaf kepada Marshall, tapi saya pikir dia juga harus melakukannya dengan saya. Damai tercipta ketika dia meraih saya. Dia meniup airbag saya dan itulah mengapa saya marah. Tapi sekarang kita berteman dan lain kali itu akan memukul saya lebih lambat. Terima kasih kepada semua komisaris atas kerja luar biasa mereka. Usai meraih pole position di hari Sabtu kemarin, kepada Speedweek Jack Miller mengaku memiliki peluang yang bagus. Kualifikasi itu rumit tapi menyenangkan. Perakiraan cuaca untuk hari Minggu agak tidak jelas. Kita mungkin harus memperhitungkan hujan. Saya pikir kami memiliki peluang bagus, tapi saya tidak ingin terlalu terjebak dalam prediksi. Yang bisa saya katakan adalah bahwa motor kami bekerja dengan sangat baik saat ini. Lebih lanjut, tampaknya Jack Miller tidak akan melakukan tim order lagi pada balapan San Marino hari Minggu ini. Hal itu menegaskan bahwa ia tidak akan membantu Bagnaia lagi agar bisa menang. Keputusan yang dibuat sekarang di Ducati tidak mempengaruhi saya lagi. Saya mendengarkan hati dan insting saya ketika saya memutuskan untuk meninggalkan Ducati. Saya tidak akan ketinggalan untuk memperjuangkan tempat saya di tim resmi setiap akhir pekan. Kepada Motosan, walaupun saya terdengar bahwa tim Ducati telah sepakat untuk melakukan tim order untuk dirinya, tetapi Pecco Bagnaia mengaku tak suka dengan adanya tim order. Saya tidak suka membicarakan ini. Tampaknya seperti itu dalam beberapa balapan terakhir, tetapi kami tidak pernah membicarakannya. Kami hanya berbicara tentang berhati-hati satu sama lain, itu saja. Dan pada akhirnya itu benar. Tapi saya tidak mau jika ada pembalap lain di depan saya. Ia akan membiarkan saya lewat. Itu sesuatu yang bisa terjadi jika saya hanya memiliki kesempatan untuk menang di balapan terakhir. Itu berjalan baik di sana, tapi tidak sekarang. Saya tidak akan menyukainya.
Dikabarkan bahwa Marc Marquez akan kembali mengendarai Honda pada tes Misano minggu depan. Hal itu pun mendapatkan tanggapan dari Fabio Quartararo. Kepada Motosan, ia mengatakan semakin cepat Marc Marquez kembali ke balapan, maka itu akan semakin baik. Semoga dia bisa bertarung dengan kami lagi segera. Mungkin dia juga bisa sedikit merusak formasi skuad Ducati. Ini adalah berita bagus bagi saya bahwa dia kembali. Anda dapat menggunakan tes untuk melihat bagaimana kinerja bahu Anda. Kami akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa potensinya di masa depan. Fabio Quartararo akan start di posisi ke-8 pada balapan San Marino hari Minggu ini. Diketahui ia terlihat emosi saat FP4 kemarin. Kepada Speedweek, ia menceritakan alasan mengapa dirinya marah. Karena kondisinya Anda tidak bisa melewati semua trotoar, misalnya di tikungan 6. Itu sebabnya saya tidak bisa bermain dengan kekuatan Yamaha. Kami kehilangan banyak waktu antara tikungan 6 dan 7 karena kurangnya akselerasi, dan kami juga kekurangan kecepatan menikung di tikungan 15 karena kami tidak diizinkan menyentuh trotoar. Masalahnya sama seperti sebelumnya. Ini menjadi semakin tidak menyenangkan bagi saya. Dikutip dari Motosan, SRC membutuhkan perubahan. Saat ini mereka berada di kejuaraan konstruktor dengan 90 poin. Dan mereka melalui beberapa tahun yang benar-benar mengkhawatirkan. SRC saat ini harus mengatur ulang manajemennya dan fokus pada balapan berikutnya dan pengembangan RC200V. SRC mengakui hasil yang buruk dan mulai bergerak untuk musim baru. Salah satu langkah kuncinya adalah pemecatan Takeo Yokoyama sebagai direktur teknis tim. Kepada Speedweek, Steven Bradle mengatakan bahwa Marc Marquez diperkirakan akan comeback 2 minggu lagi, yakni di balapan Aragon. Ia semakin baik dan lebih baik, akan menarik untuk melihat pada level apa ia kembali. Jika ia membalap dengan baik selama tes 2 hari, ada kemungkinan besar ia akan kembali di Aragon. Itu masuk akal. Tentu saja ia harus berhati-hati, tapi saya pikir ia akan dalam kondisi yang baik. Kami akan tahu lebih banyak setelah Selasa atau Rabu. Itulah tadi berita terupdate dunia MotoGP yang berhasil kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. I